Laporan Praktikum Botani Umum Jaringan Tumbuhan Ibnu Hasan 2502018 Dosen Pengampu Salmiati MPD PhD Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelawan Indonesia. Latar belakang, jaringan tumbuhan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk, struktur, dan fungsi yang sama untuk mendukung proses fisiologis serta pertumbuhan tanaman. Setiap jaringan memiliki peran tersendiri, seperti jaringan meristem yang berfungsi untuk pertumbuhan, jaringan permanen untuk pelindung dan pengangkat zat, serta jaringan penyokong yang memberikan kekuatan mekanis pada tumbuhan. Menurut Campbell et al. 2017, pemahaman mengenai jaringan tumbuhan penting karena menjadi dasar dalam mempelajari struktur anotim dan fungsi fisiologis tumbuhan secara keseluruhan. Menurut Leven et al. 2013. Tujuan praktikum. Praktikum jaringan tumbuhan bertujuan agar mahasiswa mampu mengenali berbagai jaringan penyusun organ tumbuhan, baik berdasarkan letak, bentuk, maupun fungsinya, dengan menggunakan mikroskop cahaya dan teknik pewarnaan sederhana. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami perbedaan struktur jaringan meristem dan jaringan permanen serta hubungannya dengan fungsi fisiologis tumbuhan. Selain itu, praktikum ini juga melatih keterampilan dalam pengamatan mikroskopis dan identifikasi jaringan pada berbagai organ tumbuhan. Alat yang digunakan mikroskop, botol semprot, cutter, tisu, pensil, kaca objek, kaca penutup, buku gambar, dan pinset. Bahan yang digunakan batang bayam, larutan saponin, akar bayam, larutan fast green, akar jagung, daun mangga, dan batang jagung. Hasil batang jagung. Pada gambar tampak penampang melintang batang jagung yang menunjukkan susunan jaringan khas monokotil. Terlihat berkas pengangkut vaskuler tersebar acak, tidak membentuk lingkaran seperti pada dikotil. Setiap berkas pengangkut terdiri dari xilem bagian dalam berwarna lebih gelap dan phloem bagian luar lebih terang. Jaringan dasar di antara berkas pengangkut merupakan parenkim yang berfungsi menyimpan cadangan makanan dan membantu transportasi zat. Epidermis terlihat sebagai lapisan paling luar yang melindungi batang. Hasil batang bayam. Pada pengamatan penampang melintang batang bayam di bawah mikroskop, terlihat jaringan penyusun batang yang terdiri dari epidermis, kolenkin, parenkim, dan berkas pengangkut xilem dan phloem. Epidermis tampak sebagai lapisan pelindung paling luar. Di bawahnya terdapat kolenkin yang berfungsi memperkuat batang. Parenkim terlihat memenuhi bagian korteks dan berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan
pertumbuhan sekunder, sehingga batang dapat menebal. Jaringan kolentin berfungsi memperkuat batang muda, menurut Van 1990. Sebaliknya, batang jagung memiliki berkas pengangkut yang tersebar dan tidak memiliki kambium, sehingga tidak terjadi penebalan sekunder. Jaringan primar berperan memperkuat batang agar tetap tegak, menurut Esau 1977. Pada akar bayam, struktur jaringan terdiri dari epidermis, cortex, endodermis, dan silinder pusat dengan kambium yang memisahkan silang dan floem. Hal ini menunjukkan bahwa bayam termasuk tanaman dikotil yang mampu mengalami pertumbuhan sekunder, menurut Rad et al. 1944. Sedangkan akar jagung memiliki susunan berkas pengangkut pelingkar tanpa kambium serta endodermis yang jelas dengan pita Casperi, menandakan bahwa jagung termasuk monokotil, menurut Levin et al. 2005. Sementara itu, pada daun mangga, Bank Little Indiz L. melihat jaringan epidermis atas dan bawah serta mesofil yang terdiri dari jaringan palisade dan spos. Struktur ini merupakan ciri khas daun nikotil yang berfungsi dalam proses fotosintesis dan pertukaran gas, menurut Van 1990. Secara keseluruhan, perbedaan utama antara tanaman dikotil dan monokotil terletak pada keberadaan kambium.